Pernah kebayang nggak? Seorang janda asal Swedia berusia 38 tahun rela meninggalkan segalanya demi cinta dan keyakinan barunya di Indonesia? Dari negeri yang dingin ke negeri tropis, dari yang tak mengenal Islam menjadi mualaf dengan hati yang tulus. Ini bukan hanya kisah cinta biasa. Ini kisah tentang hidayah, perjuangan, dan harapan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah inspiratif yang bisa menyentuh hati dan membuka pikiran. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, tulis komentar kalian, dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan seperti biasa, yuk kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulis juga dari kota mana kalian nonton video ini, biar kita tahu seberapa luas keluarga inspiratif kita. Namanya Sofia Andersson. Seorang wanita kelahiran kota kecil bernama Västerås, Swedia. Kota itu tenang, bersih, dan rapi, terletak tak jauh dari Stockholm. Di sanalah Sofia tumbuh, besar, dan menjalani hidupnya sebagai seorang wanita karir. Sejak muda, Sofia dikenal sebagai pribadi yang mandiri, tegas, dan cukup ambisius. Ia bekerja di sebuah perusahaan desain interior, dan dikenal sangat teliti serta punya selera estetika yang tinggi. Sofia menikah di usia 28 tahun dengan pria sesama warga Swedia yang ia kenal sejak masa kuliah. Mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang tampak bahagia di awal. Namun seiring waktu, Sofia mulai merasa bahwa hubungan mereka tidak seperti yang ia bayangkan. Suaminya sibuk dengan dunianya sendiri, jarang terlibat secara emosional, dan perlahan Sofia merasa seperti hidup dalam satu rumah dengan orang asing. Setelah bertahan selama hampir 8 tahun, akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai secara baik-baik. Perceraian itu membuat Sofia menjadi ibu tunggal dari seorang anak perempuan bernama Elina, yang saat itu berusia 6 tahun. Setelah bercerai, Sofia mencoba bangkit dan kembali fokus pada karirnya. Secara finansial, ia cukup mapan. Ia memiliki apartemen sendiri, mobil, dan gaji tetap. Tapi jauh di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh harta atau pencapaian apapun. Sofia mulai sering merasa sepi, terutama saat malam hari ketika semua kesibukan reda. Ia mulai mempertanyakan banyak hal tentang hidup. Apa sebenarnya tujuan hidup ini? Apakah sekadar bekerja, makan, tidur, lalu mengulangi siklus yang sama setiap hari? Apakah kebahagiaan itu benar-benar bisa didapat tanpa kedekatan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri manusia? Di tengah keresahan itu, Sofia mulai tertarik dengan spiritualitas. Ia mencoba bermeditasi, membaca buku-buku filsafat, dan sesekali mengikuti kelas yoga. Tapi semua itu hanya memberi ketenangan sesaat, lalu hilang. Ia pernah bertanya pada temannya yang Katolik tentang agama, tapi jawabannya tidak memuaskan. Mungkin aku terlalu banyak berpikir, pikirnya saat itu. Tapi tetap saja, hatinya tidak bisa diam. Ada dorongan dalam dirinya untuk mencari jawaban yang lebih dalam, lebih bermakna. Satu malam, saat Elina sudah tidur, Sofia membuka laptopnya dan mulai menjelajah media sosial. Iseng, ia masuk ke grup Facebook internasional untuk para single parent. Di sanalah ia bertemu dengan seseorang dari Indonesia bernama Dimas. Awalnya hanya sekadar komentar-komentar biasa di postingan, lalu berkembang menjadi percakapan pribadi. Dimas adalah seorang duda berusia 40 tahun, tinggal di Yogyakarta, dan memiliki satu anak juga. Pembawaannya tenang, sopan, dan penuh empati. Sesuatu yang sudah lama tidak Sofia temukan dalam interaksi dengan pria-pria di sekitarnya. Percakapan mereka semakin intens. Dari sekadar obrolan ringan soal parenting dan kehidupan sehari-hari, berkembang menjadi diskusi yang lebih dalam. Dimas sering membagikan sudut pandangnya tentang hidup, tentang sabar, dan tentang bagaimana agama membentuk karakternya. Sofia awalnya bingung dengan konsep ikhlas dan berserah diri yang sering disebut Dimas, tapi justru itulah yang menarik minatnya.
Ada ketenangan dalam cara Dimas menjelaskan hidup, seolah-olah dia punya pegangan yang kuat, sesuatu yang Sofia cari tapi belum temukan. Disinilah cerita mulai berkembang. Sofia mulai penasaran, bukan hanya dengan Dimas sebagai pribadi, tapi juga dengan cara pandang hidup yang ia bawa. Ia mulai bertanya, "Kenapa kamu bisa setenang itu? Kenapa kamu bisa tetap bersyukur padahal kamu juga pernah jatuh?" Dimas menjawab, "Karena saya percaya bahwa semua yang terjadi sudah diatur oleh Allah, dan tugas kita hanya menjalani dengan ikhtiar terbaik." Kalimat itu sederhana tapi membekas di hati Sofia. Awalnya ia berpikir Dimas hanya mengucapkan kata-kata manis untuk menarik perhatiannya. Tapi seiring berjalannya waktu, Sofia menyadari bahwa semua yang disampaikan Dimas bukan sekadar omongan. Ia benar-benar hidup dengan nilai-nilai itu. Dimas juga tidak pernah memaksakan apapun, termasuk agama. Ia hanya menjawab saat ditanya, dan selalu memberi ruang untuk Sofia berpikir dan memutuskan sendiri. "Aku nggak mau kamu percaya karena aku. Kalau nanti kamu percaya, itu harus karena hatimu sendiri," ujar Dimas suatu hari. Sofia terharu. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Bukan karena ingin menyenangkan Dimas, tapi karena hatinya tergerak. Ia membaca artikel-artikel tentang Islam dalam bahasa Inggris dan Swedia. Ia menonton video-video tentang mualaf dari Eropa dan Amerika. Dan makin ia belajar, makin ia merasa bahwa Islam menjawab banyak pertanyaannya tentang hidup. Tentang tujuan hidup, tentang peran manusia di dunia, tentang ujian dan kesabaran, bahkan tentang cinta dan keluarga. Pencarian ini membuat Sofia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang membimbingnya. Ia belum tahu ujungnya akan seperti apa, tapi ia merasa bahwa hidupnya perlahan-lahan menemukan arah baru. Di balik semua itu, diam-diam ia mulai berdoa, dengan caranya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Tuhan, jika memang ini jalan yang Engkau tunjukkan, tuntunlah aku. Aku siap mengikuti, walaupun perlahan." Sofia masih menjalani hari-harinya di Swedia seperti biasa. Ia masih bekerja, masih mengantar Elina ke sekolah, dan masih duduk sendiri di malam hari. Tapi sekarang, hatinya tidak lagi kosong seperti dulu. Ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang mengisi kekosongan itu. Ia belum menjadi mualaf, belum menyatakan syahadat, tapi dalam hati ia tahu, ia sedang berada di jalan menuju sesuatu yang besar. Hari demi hari, hubungan antara Sofia dan Dimas semakin dekat. Meski jarak membentang ribuan kilometer antara Swedia dan Indonesia, keduanya merasa saling terhubung secara emosional dan spiritual. Obrolan-obrolan ringan di awal, yang tadinya hanya seputar anak-anak dan pekerjaan, kini mulai bergeser menjadi pembicaraan tentang nilai hidup, tujuan, dan kepercayaan. Sofia mulai menyadari bahwa Dimas bukan hanya seorang pria yang sabar dan bijak, tapi juga seorang Muslim yang hidup dengan prinsip. Bagi Dimas, Islam bukan sekadar agama, melainkan panduan hidup yang memberi arah di tengah goncangan dunia. Segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah. Begitu ucap Dimas suatu malam saat mereka berbincang lewat panggilan video. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan bertawakal. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Sofia. Ia belum benar-benar paham maksudnya. Tapi ia merasa ada ketenangan yang memancar dari setiap kalimat yang diucapkan Dimas. Tak seperti sebagian orang Eropa yang terbiasa skeptis terhadap agama, Sofia justru mulai tertarik. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan ajaran Islam, bukan karena Dimas memaksakan, tapi karena ia melihat ketulusan dalam praktiknya. Rasa ingin tahunya pun tumbuh. Sofia mulai membaca buku-buku tentang Islam yang tersedia dalam bahasa Swedia dan Inggris. Ia menemukan bahwa Islam mengajarkan keesaan Tuhan, pentingnya berbuat baik, menghormati orang tua, kejujuran, dan keadilan. Hal-hal ini sebenarnya sudah lama ia yakini, hanya saja ia belum pernah menemukan sistem keyakinan yang menyatukan semua nilai itu secara utuh. Yang paling membuatnya terkesan adalah konsep tauhid, bahwa Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dalam Islam,
Tuhan tidak menyerupai makhluk dan tidak membutuhkan apapun dari manusia. Pemahaman ini terasa sangat logis bagi Sofia. Ia pun mulai mempelajari tentang sholat, puasa, dan bahkan mengenal istilah seperti hadar, takdir, rahmah, kasih sayang, dan ikhlas, ketulusan hati. Meskipun ia belum memutuskan untuk menjadi mualaf, Sofia perlahan mulai mempraktikkan beberapa hal yang ia pelajari. Ia mencoba bangun pagi dan duduk tenang, meresapi heningnya waktu fajar sambil mengucap kata-kata doa dalam hatinya. Ia mulai belajar menghindari makanan yang tidak halal, walaupun ia belum tahu banyak. Bahkan ketika menghadapi kesulitan di tempat kerja, ia mulai mencoba bersikap sabar dan menyerahkan hasilnya pada Tuhan, sebuah sikap yang terinspirasi dari Dimas. Dalam interaksinya dengan Dimas, Sofia makin banyak bertanya, "Kenapa kamu tetap sholat meski sedang sibuk atau capek?" Dimas menjawab, "Karena sholat itu bukan beban. Sholat itu istirahat. Di sanalah aku curhat sama Allah." Jawaban-jawaban seperti ini, yang awalnya terasa asing, perlahan justru menjadi sangat mengena di hati Sofia. Ia merasa seperti sedang menemukan potongan-potongan puzzle yang selama ini hilang dalam hidupnya. Dimas sendiri tidak pernah sekalipun memaksa atau membujuk Sofia untuk masuk Islam. Ia sangat menjaga agar niat Sofia murni karena Allah, bukan karena cinta semata. "Aku nggak ingin kamu berubah karena aku. Kalau kamu nanti masuk Islam, biarlah itu karena kamu benar-benar percaya," ujar Dimas suatu hari. Ucapan itu justru semakin menguatkan niat Sofia untuk mencari kebenaran yang sejati. Di sela kesibukannya sebagai ibu dan pekerja kantoran, Sofia meluangkan waktu untuk mengikuti kelas online tentang Islam. Ia mendengarkan ceramah dari ustaz dan ustazah yang bisa berbicara dalam bahasa Inggris, bahkan sempat berkonsultasi dengan seorang mualaf asal Jerman. Dari sana, ia belajar bahwa perjalanan iman itu tidak harus instan. Ada proses yang harus dilalui, dan setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Proses belajar ini juga membawa Sofia ke momen refleksi diri. Ia mengingat masa-masa lalunya, dari kecil hingga dewasa. Ia teringat saat ibunya meninggal, saat mengalami perceraian, hingga saat-saat ia menangis sendirian di kamar. Ia merasa bahwa semua kejadian itu bukanlah kebetulan. Semua seperti sedang mengarahkan dirinya pada satu titik, satu jalan-jalan yang kini sedang ia tapaki, meski perlahan. Rasa cinta pada Dimas semakin tumbuh, tapi bukan lagi karena sekadar perhatian dan sikap romantis. Sofia mencintai Dimas karena melalui pria itu, ia diperkenalkan pada Islam, agama yang perlahan membuka hatinya dan membuatnya merasa utuh. Bahkan, ketika Dimas menyatakan keinginan untuk menikah, Sofia menjawab dengan tenang, "Aku akan menikah denganmu bukan hanya karena cinta, tapi juga karena aku ingin menapaki jalan ini bersama-sama." Sebelum membuat keputusan besar, Sofia memutuskan untuk memberi waktu pada dirinya sendiri. Ia tidak ingin tergesa-gesa. Ia ingin memastikan bahwa apa yang ia lakukan benar-benar datang dari lubuk hati terdalam. Maka, ia mulai menulis jurnal pribadi, mencatat setiap perubahan perasaannya, setiap pertanyaan yang muncul, dan setiap jawaban yang ia temukan. Jurnal itu menjadi saksi bagaimana Sofia perlahan menata hidupnya kembali. Sementara itu, Dimas terus mendampingi Sofia dari kejauhan dengan penuh kesabaran. Ia selalu berkata, "Hidayah itu bukan urusan manusia. Tugas kita hanya menjadi jalan." Kalimat itu menenangkan Sofia. Ia tidak merasa ditekan, justru merasa bebas dan diberi ruang. Hubungan mereka pun menjadi sangat dewasa, saling mendukung tanpa menghilangkan jati diri masing-masing. Suatu malam, setelah berminggu-minggu merenung dan memohon petunjuk dalam diam, Sofia merasakan sesuatu yang sangat kuat dalam hatinya. Ia menangis dalam sujud pertamanya, meski belum tahu cara sholat dengan benar. Ia hanya bersujud, mengucap dalam bahasa Swedia, "Tuhan, jika ini benar maka kuatkan aku." Dan malam itu, ia memantapkan hati. Ia ingin menjadi seorang muslimah. Namun, sebelum ia mengucap syahadat secara resmi, Sofia merasa perlu berbicara dengan keluarganya.
Ia tahu ini bukan hal yang ringan. Swedia adalah negara sekuler, dan banyak masyarakatnya masih memandang Islam dengan prasangka. Tapi Sofia tidak ingin berbohong pada mereka. Ia ingin mereka tahu bahwa pilihannya bukan karena cinta buta, tapi karena keyakinan yang tumbuh perlahan tapi pasti. Saat akhirnya ia menceritakan semuanya kepada orang tuanya, kakaknya, dan beberapa teman dekatnya, tanggapan mereka beragam. Ada yang menangis, ada yang diam, ada pula yang langsung bertanya, "Kamu yakin?" Tapi saat Sofia menjelaskan dengan tenang, sambil menunjukkan cahaya di matanya, perlahan mereka mulai mengerti. Meski belum sepenuhnya menerima, mereka tidak melarang. Mereka tahu bahwa Sofia sudah dewasa, dan bahwa keputusannya lahir dari proses yang panjang dan serius. Beberapa minggu kemudian, Sofia menghubungi sebuah Islamic Center di Stockholm untuk mengatur waktu pengucapan syahadat. Ia ingin hari itu menjadi momen yang sakral dan hikmat. Ia datang bersama Elina, anak perempuannya, dan beberapa teman yang sudah lebih dulu masuk Islam. Dimas, dari Indonesia, menyaksikan proses itu melalui video call, matanya berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, Sofia mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Swedia. Tangis haru pun pecah. Hari itu, bukan hanya nama Sofia yang berubah, tapi seluruh arah hidupnya. Ia kini menjadi seorang muslimah. Dan langkah barunya, meski penuh tantangan, terasa sangat membahagiakan. Setelah resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat, Sofia merasakan sebuah kedamaian yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Ia merasa seperti telah membuka pintu menuju dunia baru. Dunia yang selama ini hanya ia amati dari kejauhan, kini menjadi bagian dari hidupnya. Tapi Sofia tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Ia sadar, memeluk Islam bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sebuah proses pembentukan diri yang sejati. Tak lama setelah menjadi mualaf, Sofia dan Dimas memutuskan untuk menikah secara sah menurut syariat Islam. Pernikahan mereka digelar secara sederhana namun penuh makna. Sofia yang kini memiliki nama Islam, Sofia, datang ke Indonesia bersama putrinya, Elina. Acara akad nikah dilakukan di masjid kecil di Yogyakarta dengan dihadiri keluarga Dimas dan beberapa sahabat dekat. Meski jauh dari kemewahan, suasana saat itu sangat sakral. Tangis haru mengiringi setiap doa yang dipanjatkan. Bagi Sofia, keputusan untuk pindah ke Indonesia bukan hal yang ringan. Ia meninggalkan negara yang selama ini menjadi rumahnya, meninggalkan kenyamanan, cuaca dingin yang ia kenal sejak kecil, serta sistem sosial yang sudah sangat ia pahami. Tapi cinta, baik cinta kepada Dimas maupun cinta kepada Islam, memberinya keberanian untuk melangkah. Ia yakin bahwa hijrahnya bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Setibanya di Indonesia, Sofia disambut dengan keramahan yang hangat. Namun, adaptasi bukan hal yang mudah. Suasana tropis yang panas, budaya yang sangat berbeda, bahasa yang belum ia kuasai, hingga makanan pedas yang membuatnya sering sakit perut. Semuanya menjadi tantangan. Ia harus belajar dari awal. Bagaimana cara berbelanja di pasar, bagaimana berkomunikasi dengan tetangga, hingga bagaimana memahami tradisi masyarakat sekitar. Namun, Sofia tidak menyerah. Ia mulai belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit. Awalnya hanya dari aplikasi ponsel dan bantuan Dimas. Tapi kemudian ia mengikuti kursus bahasa khusus untuk ekspatriat. Ia juga mulai ikut pengajian ibu-ibu di sekitar rumah, meskipun awalnya hanya sebagai pendengar. Di sana, ia merasa diterima meski dengan segala keterbatasannya. Para ibu-ibu menyambutnya dengan hangat, menyemangatinya, dan bahkan mengajarinya cara mengenakan mukena yang benar. Di sisi lain, Sofia juga mulai serius mempelajari Islam lebih dalam. Ia belajar membaca Al-Quran dari nol. Huruf hijaiyah yang tampak asing di awal, perlahan mulai dikenalnya satu persatu. Ia belajar tajwid, fikih dasar, hingga mulai paham makna-makna dalam surah-surah pendek. Setiap malam, ia menyempatkan waktu untuk belajar, mencatat,
dan berdiskusi dengan Dimas. Anak perempuannya, Elina, juga mulai tertarik ikut belajar, terutama saat mendengar kisah-kisah Nabi yang diceritakan dengan cara menyenangkan. Sofia benar-benar merasa seperti terlahir kembali. Hidupnya yang dulu diwarnai dengan kekosongan spiritual, kini terasa penuh makna. Ia mulai bisa merasakan keindahan dalam ibadah. Sholat 5 waktu yang dulunya terasa sulit, kini menjadi momen paling dinanti dalam sehari. Ia merasa seperti sedang berbicara langsung dengan Tuhan, curhat, memohon, dan bersyukur. Namun, tidak semua berjalan mulus. Sebagai mualaf, Sofia juga harus menghadapi komentar sinis dari sebagian orang, baik di Swedia maupun di Indonesia. Di Swedia, beberapa teman lamanya mulai menjaga jarak, bahkan ada yang terang-terangan menganggapnya terlalu jauh berubah. Sementara di Indonesia, ada pula yang mencibir di belakang, menganggap pernikahannya dengan Dimas sebagai modus atau alasan pindah agama karena cinta. Hal ini sempat membuat hati Sofia sedih. Ia merasa tidak dihargai, bahkan oleh orang-orang yang dulu dekat dengannya. Tapi setiap kali perasaan itu muncul, ia kembali pada prinsip yang ia pelajari dari Islam, bahwa niat adalah hal utama. Ia tahu bahwa niatnya tulus. Ia masuk Islam bukan karena paksaan, bukan karena euforia sesaat, tapi karena proses panjang pencarian yang ia lalui dengan penuh kesungguhan. Dimas menjadi support system yang sangat penting. Ia selalu mengingatkan Sofia untuk tidak goyah, untuk tetap fokus pada perjalanan iman. Biarkan mereka berbicara. Tugas kita adalah terus belajar, terus memperbaiki diri. Allah tahu niat dan perjuangan kita, ujar Dimas suatu malam saat Sofia menangis karena komentar jahat di media sosial. Seiring waktu, Sofia mulai dikenal sebagai sosok inspiratif di komunitas sekitar. Ia sering diminta bercerita tentang perjalanannya menjadi mualaf, tentang bagaimana ia menyesuaikan diri, dan tentang tantangan yang ia hadapi. Ia tidak pernah mengklaim dirinya sempurna. Justru, ia selalu mengatakan bahwa dirinya masih terus belajar. Tapi dari kejujuran dan ketulusannya, banyak orang yang tersentuh. Bahkan, suatu hari ia diundang untuk berbicara di acara kajian khusus mualaf di Yogyakarta. Dengan bahasa Indonesia yang masih terbata-bata tapi penuh semangat, ia menceritakan kisah hidupnya di depan puluhan orang. Banyak yang menangis, banyak pula yang terinspirasi. Seorang ibu mualaf yang datang dari Solo bahkan memeluknya sambil berkata, "Kamu menguatkan saya." Di rumah, kehidupan keluarganya berjalan harmonis. Dimas adalah suami yang sabar dan penyayang. Ia tidak hanya menjadi suami, tapi juga guru, sahabat, dan imam dalam hidup Sofia. Mereka sering berdiskusi tentang ayat-ayat Al-Quran, saling menyemangati dalam belajar agama, dan berusaha menciptakan rumah tangga yang islami. Putri Sofia, Elina, juga semakin nyaman tinggal di Indonesia. Ia mulai masuk sekolah lokal dan dengan cepat belajar bahasa Indonesia dari teman-temannya. Kini, setiap pagi, Sofia bangun sebelum subuh. Ia membangunkan Dimas dan Elina, lalu bersama-sama mereka berwudhu dan sholat berjamaah. Setelahnya, mereka duduk bersama di teras rumah, menikmati teh hangat sambil membaca beberapa ayat Al-Quran. Bagi Sofia, momen seperti ini adalah kebahagiaan sejati. Sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan saat masih hidup di Swedia. Ia tidak pernah menyesal telah hijrah. Meski banyak tantangan, ia merasa hidupnya kini lebih bermakna. Ia merasa dicintai, dilindungi, dan dituntun oleh kekuatan yang maha besar. Setiap air mata yang dulu ia teteskan dalam kesepian, kini diganti dengan senyum ketenangan yang datang dari hati. Menjelang 1 tahun sejak ia menjadi mualaf dan pindah ke Indonesia, Sofia menulis surat kepada dirinya sendiri, sebuah refleksi pribadi tentang hidup, cinta, dan keimanan. Dalam surat itu ia menulis, "Kepada Sofia yang dulu, terima kasih telah berani mencari. Terima kasih telah tidak menyerah ketika dunia terasa hampa. Hari ini, kamu bukan lagi wanita yang hidup dalam bayang-bayang kesendirian.
Kamu kini punya arah, punya tujuan, dan punya cahaya dalam hatimu. Hidup ini memang tak selalu mudah. Tapi kini, kamu tahu siapa yang selalu bersamamu. Allah. Dengan mata berkaca-kaca, Sofia melipat surat itu dan menyimpannya di dalam mushaf Al-Quran miliknya. Ia tersenyum. Bukan karena hidupnya kini sempurna, tapi karena ia tahu, ia sedang berjalan di jalan yang benar. Semoga kisah ini bisa jadi pengingat buat kita semua, bahwa hidayah bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka. Jangan pernah lelah mencari kebenaran, dan jangan takut berubah menjadi lebih baik. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.